Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Najihan beserta keluarga, yang saya hormati saudara-saudaraku semua, ponak-ponakku semua, abangku yang paling aku sayangi. Untuk khusus pada almarhum Haji Masud bin Haji Rasid, Ibu Iki binti Muhammad Haris, almarhum Dadang bin Haji Masud, almarhum Haji Jaya bin Tulan, almarhum Herodi bin Haji Masud, almarhum Ibu binti Risin, almarhum Risin bin Tulan, almarhum Bapak Ali bin Tulan, Ibu Haji Masturov, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah saat ini dan seterusnya selalu mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan umurnya, diangkat segala dosa-dosanya, diampunkan segala dosa-dosanya, dan Allah tempatkan min riyadil jannah ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusikum yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Kita doakan juga untuk Ibu Hidayat dengan rumah baru sepertinya ya. Mudah-mudahan rumahnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghuninya betah di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Buka. Yang laki-laki nggak ada. Buka, udah. Buka, ayo ya. Buka. Buka. Asik. Alhamdulillah. Bakso dapat satu-satu ya, baksonya ya. Orangnya banyak. Iya. Beli apple. Kita fotoin dulu. Beli apple. Dia apa patah? Ini ajak vitamin. Keluarin duitnya. Kita keluarin. Ini cepetan. Bakso semuanya dapat 1 biji. Baksonya berapa lu? Oke. Asik, bakso 1 biji. Ya baik.
mencancing orang tua kami yang hadir pada kesempatan silaturahim hari ini, semuanya tanpa terkecuali. Saya nggak sebutkan takut kelewat. Yang penting semuanya mencancing baik dari Ibu Ici maupun dari keluarga Haji Mas'ud yang tergabung dalam keluarga Haji Mas'ud seluruhnya, tanpa terkecuali. Saya lupa menyampaikan salam takziah buat semuanya, Cancing, Po, Abang semuanya yang pada hari ini kesempatan yang baik ini. Kami sambungkan sedikit ibu sekalian, bapak sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang Allah catat diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Mu'min ayat 8. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa'adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan untuk mereka. Wa man sholaha, dan siapapun yang soleh, min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan dari istri-istri dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa doa ini dimunajatkan oleh para malaikat yang menjaga arsy wa man haulahu, dan orang-orang dan malaikat yang mengelilingi arsy. Yang didoakan siapa? Yang didoakan adalah manusia. Manusia apa yang didoakan? Di dalam ayat sebelumnya adalah di antara orang-orang yang bertaubat dan lain sebagainya. Tapi dalam ayat yang ke-8 ini, para malaikat mendoakan, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang sudah Engkau janjikan untuk mereka. Lalu siapa mereka itu? Man sholaha min abai, orang-orang yang saleh dari ayah, istri, anak, keturunan seluruhnya. Intinya bahwa ada satu harapan dari kita semua, bahwa Allah tidak hanya memberikan kebahagiaan itu di dunia saat kita berkumpul dengan keluarga, tapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana cara kita, harapan kita, cita-cita kita agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga kita semua. Orang yang baik itu adalah orang yang punya orientasi, bukan sesaat. Kalau sekedar saya yakin ibu sekalian, kalau kita tanyain, ayah pengen istrinya sukses, istri pengen suaminya juga sukses, ayah sama emak juga pengen anak-anaknya sukses, ya atau tidak? Kita sayang banget sama mereka, kita cinta mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan kita supply, kita siapkan buat mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, kita cintai mereka. Bahkan perhatian kita kepada mereka luar biasa besarnya. Sampai kebutuhan yang kecil pun kita berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Kalau kita tanya ayah dan emak, kalau bekerjanya minta ampun Bu. Hingga dirasakan oleh semuanya, membiayai anak dari kecil hingga dewasa, hingga jadi orang sukses. Pengennya pokoknya kita berharap anaknya pengen jadi sukses. Cuman jangan hanya perhatian, cinta dan kasih sayang itu hanya dibatasi dalam unsur memenuhi kebutuhan dunianya saja. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana cara kita agar kita mengisi, memenuhi hasrat kebutuhan untuk orientasi yang jangka panjang dan tidak pernah berhenti, yaitu orientasi akhir. Maka itu cita-cita yang tertinggi kita sebenarnya bukan bagaimana anak kita sukses dunia, bagaimana anak kita jadi direktur, anak kita jadi dosen, anak kita jadi dokter. Enggak, itu cuma wasilah doang.
Jadi dokter boleh, mau jadi direktur boleh, mau jadi insinyur ya silahkan. Gak pernah dibatasi. Inna sa'yakum lasyatta. Setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Az-dzakaru wal untha, laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan juga nanti terkait dengan ganjaran yang akan didapat. Kan setiap orang punya pekerjaan masing-masing, Bu. Allah gak batasi pekerjaan itu cuma satu. Maka saya bilang kalau jadi ustaz jangan bangga jadi ustaz. Kagak bakal dipanggil ustaz kalau kagak ada murid. Kalau orang direktur juga jangan sombong kalau udah jadi direktur. Karena kagak bakal dipanggil direktur kalau kagak ada bawahannya. Jadi semua antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Nah kembali ibu sekalian, orientasi pertama yang harus kita bangun adalah orientasi tujuan hidup. Tujuan yang paling utama apa sih sebenarnya? Tujuan yang paling utama kita adalah bagaimana menggapai akhirat yang terbaik. Ya. Bagaimana menggapai akhirat yang terbaik, mendapatkan ganjaran besar dari Allah hingga akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan sampaikan, ya, di dalam Al-Quran Allah jelaskan terkait dengan kenikmatan yang paling besar dan orang itu dianggap beruntung kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu. Apa itu? Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faqad faz ini menjadi satu keterangan akhir. Orang itu bakal beruntung kalau seandainya dia bisa mendapatkan dan meraih apa yang Allah sampaikan sebelumnya. Apa itu? Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Terhindar dari api neraka, lalu kemudian masuk surga. Karena di dalam surga itu kan matas tahil antus. Apa yang diinginkan oleh nafsu dan apa yang kau minta semua akan terpenuhi di dalamnya. Cuman kemudian berikutnya yang menjadi PR adalah bagaimana cara kita agar kita masuk surga bukan hanya sendiri, tapi terasa indah kalau seandainya surga itu kita tempati oleh keluarga kita bersama. Mungkin gak kita dikumpulkan di surga? Mungkin. Dan itu bukan mustahil selama step yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kita jalankan. Kalau perjalanan itu sesuai dengan arahan-arahannya, maka insya Allah kita bakal nyampe tujuannya. Maka kalau pengen selamat ikuti rambu-rambunya deh. Google Map, meskipun kadang Google Map bisa salah. Yang namanya juga buatan manusia, Bu. Jadi kalau kita pengen sukses mencapai tujuan akhirat, maka itu di rambu-rambu yang penting. Nah, menjadi tugas, menjadi pesan hari ini sebenarnya judul temanya singkatnya adalah menikmati surga bersama keluarga. Nah, kalau udah nikmat dunia kita dapat, insya Allah, maka insya Allah harapan kita berikutnya adalah bagaimana cara kita agar kita menikmati surga bersama keluarga. Jangan bangga kalau hanya kemudian kebahagiaan itu kita dapatkan di dunia. Jangan bangga kalau hanya kenikmatan itu kita rasakan di dunia. Tapi kita tidak berusaha untuk menggapai kenikmatan akhirat. Apa artinya duit yang banyak kalau hingga akhirnya kenikmatan akhirat tidak kita dapat? Apa artinya popularitas yang tinggi kalau pada akhirnya surga kita tidak raih? Apa artinya kemudian kesenangan-kesenangan yang sesaat sifatnya kalau pada akhirnya kesenangan itu akan terhenti saat kita meninggal dunia. Kita berharap di akhirat, Bu. Maka saya yakin anak-anak kita semua kan sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pingin keturunan-keturunan kita itu menjadi saleh, pingin keturunan-keturunan kita menjadi baik. Dan inilah orientasi yang tertinggi. Lihat Ibu, para sahabat-sahabat Nabi itu memiliki orientasi yang tertinggi. Dan sering saya kisahkan tentang riwayat hadis ini. Seseorang sahabat yang bernama Ka'ab Ashraf al-Aslami adalah seseorang sahabat yang selalu berkhidmat kepada Nabi. Beliau gak punya rumah, beliau gak punya tempat tinggal, beliau gak punya sanak famili dulu. Ketika Masjid Nabawi dibangun, itu biasanya ada emperan-emperan yang dibangun untuk mereka orang yang tidak punya rumah. Mereka tinggal di emperan-emperan itu. Nah, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab al-Ashraf al-Aslami ini adalah seorang sahabat yang tidur di masjid, tapi di emperan masjid, dan dia mengambil kesempatan bagaimana caranya untuk bisa berkhidmat kepada Nabi. Ini kan sulit, Bu.
Dia cari kesempatan sedikit apapun kesempatan itu, kecuali satu niatnya, dia pengen berkhidmat kepada Nabi. Mau ia melakukan hal yang besar ataupun yang kecil, terus semangat. Sehingga diceritakan di dalam hadis, Ka'ab al-Ashraf ini paling depan. Kalau Nabi pengen minum, beliau berangkat. Ngambil air minum, beliau berikan minum kepada Nabi. Kalau Nabi pengen keluar, beliau siapkan sendalnya. Bahkan kemudian diriwayatkan kalau Nabi masuk ke dalam bilik beliau antar sampai pintunya, hordengnya. Nabi masuk, beliau tidak meninggalkan tempat sampai dia yakin kalau Nabi sudah tidurnya. Itu pekerjaan Ka'ab al-Ashraf. Kita lihat ini orientasi, saya berbicara tentang orientasi. Akhirnya kemudian beliau pergi, dan begitulah pekerjaan setiap hari yang dilakukan. Hingga suatu hari Nabi SAW kemudian ingin memberikan hadiah, karena melihat loyalitas dari Ka'ab al-Ashraf ini. Ibu juga sama kan, kalau ada orang baik sama kita, berkhidmat sama kita, pengen dong rasanya kasih hadiah. Ternyata Nabi juga sama, dipanggil ke Ka'ab al-Ashraf, datang. Lalu dia katakan, sudah bertahun, sudah beberapa lama aku melihat loyalitasmu, khidmatmu kepadaku. Kau siapkan aku minum, kau siapkan aku makan, kau hantarkan aku ke tempat tidurku. Luar biasa pengorbananmu untukku, kata Ka'ab al-Ashraf. Sehingga hari ini boleh nggak aku tawarkan kepada hadiah? Dan hadiah ini aku serahkan kepadamu untuk memilihnya. Apa yang kau pingin, maka aku akan bantu dengan doa untukmu. Kau lihat kalimatnya. Kira-kira kalau kita berpikir ada orang yang diminta begitu, yang meminta Rasul, lalu kita yakin bahwa doa Nabi mesti diterima, kira-kira Ka'ab al-Ashraf al-Aslami dalam pikiran kita kira-kira bakal minta apa? Orang dia kagak punya rumah, mobil kagak punya, keluarga kagak punya. Paling yang kita pikirkan pertama kan pengen punya rumah. Sebenarnya pengen punya rumah kan? Gak punya aturan, pengen nambah aturan manusiawi. Dan paling tenang itu kalau dia punya rumah sendiri kan, nyaman, kecil. Tapi kalau punya sendiri itu rasanya nyaman. Nah, kita berharap mungkin secara duniawi kita berpikir Ka'ab itu minta begitu sama Nabi. Hatta ketika Nabi meminta kepadanya untuk meminta, apa jawabnya? Berikan aku waktu ya Rasul untuk berpikir apa kira-kira yang aku akan minta. Nah, kalau minta tidak sehari, kira-kira kan lembarannya bakal penuh ditulis. Minta sini. Kalau kebetulan Nabi yang minta, lah kalau Nabi yang nyuruh lalu kemudian Nabi minta, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Nah iya Nabi kok yang terdekat dengan Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Allah akan kabulkan selama itu menjadi kebaikan. Ya, orang sampai malaikat saja menawarkan sama Nabi dua gunung bakal diangkat buat mimpain orang-orang Taif, saking cintanya Allah kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian singkat cerita itu, di pagi harinya kemudian bertemulah Nabi dengan Ka'ab. Baik Ka'ab, sudah kau temukan jawaban permintaanmu kepadaku agar kemudian aku realisasikan permintaan. Satu kalimat yang menarik yang kemudian lahir dalam diri Ka'ab al-Ashraf al-Aslami. Apa jawabnya? Uridu marafaqatu al-jannah ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasul, aku pengen banget nemenin engkau di surga. Jadi saya pengen nemenin Rasul di surga. Kata Nabi, apa tidak ada lain yang kau minta? Cuma itu aja kau minta. Aku gak berharap yang lain, cuma satu aja itu aja. Mau saya nanti ngambilin air, mau nanti saya persiapkan sendal, mau saya nanti tungguin Rasul tidur, ini bahasa gampangnya. Pokoknya saya pengen bersamamu di surga. Dan itu orientasi hidup. Subhanallah. Di sela-sela kebutuhannya terhadap dunia, ia hanya punya orientasi satu, bagaimana dia akan mendapatkan kebutuhan yang paling besar yang tidak akan pernah berhenti. Ma tastahil anfus. Apa yang kemudian diinginkan oleh semua keinginan dunia, Allah siapkan. Arak itu Allah siapkan di akhirat. Tapi arak dengan arak dunia berbeda. Kalau arak dunia kan bau, buat mabok. Kalau di sana wangi, bau mis. Kalau lagi minum pengen lagi minumnya. Itu beda. Air sungai yang kemudian dialirkan itu berbeda keindahannya dengan dunia kita. Kalau di akhirat kemudian mengalir dengan begitu mengalirnya, kata Ibnu Abbas, sungai yang tajri min tahtihal anhar itu tidak sama seperti sungai yang ada di dunia. Sungainya nggak punya lubang, tapi airnya tetap ngalir. Ya, kalau sekarang kan memang berlubang dalam terus ngalir airnya.
Di situ kata Ibnu Abbas ngalir airnya tapi nggak ada lubang, itu indah bentuknya. Ini 0,0% dari gambaran-gambaran Allah dan Rasulnya terkait dengan surga itu. Maka pantas yang diinginkan Ka'ab al-Ashraf itu adalah masuk surga bersama Nabi SAW. Entah mau jadi apakah di surga, yang penting saya bersama Nabi. Lalu kata Nabi SAW, lalu bertanya, dari mana engkau temukan permintaan itu wahai Ka'ab? Kata Ka'ab, aku berpikir sejenak ya Rasulullah, ternyata aku temukan bahwa tidak ada yang aku harapkan selain aku berharap di akhirat aku mendapatkan kebaikan. Dan ini mesti menjadi orientasi kita semua ibu. Jangan sampai kemudian la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, kekayaan, anak-anak keturunan ini menyebabkan kita berhenti untuk terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Rasulullah mengatakan, "A'inni bi kathrati sujudi." Wahai Ka'ab al-Ashraf al-Aslami, bantu aku merealisasikan apa yang kau inginkan dengan memperbanyak sujud. Maka karena itu ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya ingin sampaikan, kalau kita sudah punya cita-cita, maka insya Allah jalan menujunya itu pun akan memudahkan. Tapi orang kalau nggak punya cita-cita, bagaimana mungkin dia bisa melangkah? Kita kalau pengen punya rumah, pasti kita jalani stepnya dong. 1, kita kumpulin duitnya. 2, kita cari lahannya. Kemudian 3, kita beli sesuai dengan budget yang kita punya. Udah punya, kita hias lagi rumah. Lalu begitu kan stepnya. Karena kita pengen menciptakan rumah yang nyaman, rumah yang tentram. Orang kalau pengen perjalanan menuju suatu tempat dan dia sudah punya tujuan, maka insya Allah langkah-langkahnya bakal pasti. Nah, kalau dulu kalau daerah kita di Darul Jami, kalau mau pergi ke Ciputat kan kudu naik B18 tuh. Jangan naik C01. Kalau C01 menyampainya Kebayoran, berarti kita punya orientasi. Kalau kita punya orientasi Ciputat, bakal kita cari mobil yang cocok mana, naik angkotnya yang mana, karena udah pasti bakal berakhir nyampe di tempat yang kita ingin tuju. Nah, karena itu kembali orientasi yang di awal yang kita inginkan adalah orientasi kita masuk surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, jangan sampai kemudian surga itu hanya menjadi kapling kita pribadi tanpa kita mengajak dan menginginkan keluarga besar kita juga masuk di dalam surga itu. Kita pengen itu, maka apa langkah-langkah utamanya? Allah berfirman kepada kita semua, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mengatakan dirimu beriman, ku anfusakum, selamatkan dirimu. Tapi jangan berhenti langkahmu. Lalu langkah berikutnya apa? Wa ahlikum, lalu kemudian ajak keluarga. Maka paling tidak 2 poin penting itu, kalau kita ingin punya cita-cita bareng masuk surga. Karena mungkin nggak kita bareng di dunia dan di surga nggak bareng? Bisa. Di dunia kita bareng, tapi di akhirat kita nggak sama-sama. Bisa. Apa yang membuat kita tidak bisa berkumpul itu? Paling tidak 2 hal. Yang bisa membuat kita berkumpul di akhirat paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita punya iman sama, visi misi hidupnya kudu sama, tauhid kepada Allah kudu sama. Kalau sama-sama punya iman yang kuat, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada kemusyrikan sedikit pun dalam hidup kita, maka insya Allah ini potensial untuk kita bisa bersama hidup di surga Allah. Tapi kalau ada salah satu di antara keluarga yang ada kesyirikannya, maka itu akan menghalangi kebersamaan. Maka nggak mungkin kita bisa menikmati kebersamaan itu di situ. Maka langkah utamanya adalah tauhid. Sebegitu besarnya kepentingan tauhid itu dia. Dan yang bisa mengajarkan anak itu ya orang tua di rumah. Kita ini menjadi pemikul tanggung jawab amanat. Jangan sampai kemudian ilmu itu hanya diserahkan kepada gurunya, tapi sedangkan kita tidak bisa mewarnai jiwa, mewarnai pikiran anak kita yang ada di rumah. Maka orang tua pantas. Maka saya katakan ibu, rumah itu jangan hanya sekedar sebagai mabit. Mabit itu hanya tempat tidur. Kalau rumah bukan hanya tempat tidur, sama kayak hotel. Rumah juga jangan hanya dijadikan sebagai manzilun,
Manzil itu tempat bersinggah doang sesaat, namun sesaat manzil namanya. Tapi kemudian jadikanlah rumah itu sebagai madrasatun wa mahyatus sunnah. Dua yang penting Bu. Satu, jadikan rumah itu jadi madrasah, jadi sekolah. Nah dari sekolah itulah kemudian kita bina generasi-generasi yang baik. Jangan pernah berharap ada orang bilang, bagaimana sih negara ini bikin aman, sentosa, sejahtera, semua orangnya baik. Jangan bisa berharap tinggi seperti itu kalau dan setiap personil kita tidak memperbaiki diri. Dan kalau sudah setiap anggota kita, personil kita memperbaiki diri, maka akan melangkah kepada langkah kedua, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Kalau personalnya baik, keluarga, setiap keluarga ini baik, maka insya Allah rakyat pun akan menjadi. Nah ini harapan kita Ibu sekalian. Jadi tugas pertama adalah tauhid kita kepada Allah, kita selamatkan mereka. Maka Ibu sekalian, selama ini mungkin kita khawatir Bu, anak saya nggak makan, kurang ongkos sekolah. Tapi pernah nggak berpikir bahwa bagaimana dengan keimanan anak saya? Bagaimana dengan keimanan keluarga saya? Bagaimana dengan keimanan sanak famili saya? Bagaimana dengan keimanan keturunan saya? Jangankan kita yang punya iman cuma setengah Bu, yang proses menjadi orang soleh. Nabi-nabi yang mulia, nabi-nabi yang mulia saja, nabi-nabi yang mulia saja itu luar biasa khawatirnya terhadap keimanan keturunannya. Saya pernah sampaikan Ibu, ada dua nabi contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, ya, ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diselamatkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Itu berarti kan kekhawatiran Nabi Ibrahim. Jangan-jangan anak-anaknya itu nanti syirik kepada Allah, menyembah selain Allah. Padahal Nabi Ibrahim berdoa adalah seorang nabi. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah keturunannya yang juga adalah nabi. Tapi khawatir gak Nabi Ibrahim? Luar biasa Bu. Itu kekhawatiran luar biasa Nabi Ibrahim itu. Padahal Nabi kelas Nabi, Nabi dedengkotnya para Nabi, nenek moyangnya para Nabi, mendoakan keturunannya yang juga keturunannya para Nabi. Maka saya sampaikan dimanapun saya ceramah, selipkan doa agar kita dan keluarga kita terhindar dari kemusyrikan. Bukan hanya kita takutkan kemiskinan saja. Kan doa kita selama ini, ya Allah berikan rezeki kepada anakku, mudahkan pekerjaannya. Itu biasa jadi doa yang lumrah, berikan tempat yang layak, dapatkan jodoh yang cocok. Memang, tapi pernah gak terselipkan dalam diri kita, ya Allah selamatkan anak-anak dan keturunanku, termasuk aku juga, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan penting doa itu Bu? Karena salah satu asbab faktor yang menyebabkan orang bisa masuk surga tanpa hisab, yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga walaupun kemudian memiliki dosa yang banyak, tapi dia bisa masuk surga itu karena keselamatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kemudian dirindukan oleh orang kafir. Mereka mengatakan ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berharap andai kata kami seperti orang muslim ya. Karena ternyata orang kafir sama orang muslim itu nanti bisa jadi dimasukkan dalam neraka yang sama. Lalu terjadi dialog antara keduanya. Lo kenapa lo kemari? Bukannya lo kata beriman, kenapa bareng di sini katanya. Lalu kemudian Allah mendengarkan kalimat itu, maka Allah perintahkan malaikat cat dalam lubuk hatinya. Amalan apa yang bisa membuat dia harus selamat dari api neraka itu? Lalu dicek, ternyata ada satu hal yang paling besar, nilainya adalah nilai ketauhidan yang ada di dalam. Diangkut oleh Allah, dimasuki ke dalam surga, maka keluar dari mulut orang kafir. Ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Andai kata umpama kiranya kami sama seperti mereka, bukan itu sebangsa itu. Kalau kiranya andai kata umpama, kalau seandainya sama seperti mereka, maka hari ini kami pun bisa diselamatkan meskipun sudah diazab di neraka, tapi harapannya bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Jadi ini Bu sekalian, ini kuncinya Bu. Jadi selain arisan kita juga punya oleh-oleh. Yuk kita didik anak kita bertauhid. Apalagi fenomena sekarang yang luar biasa Bu. Internet sudah begitu bebas, tawar-tawaran penjualan di internet juga udah bebas.
Sekarang udah biasa jualan kalung ada isinya, udah jualan cincin ada isinya, macam-macam dah. Ketauhidan yang kadang-kadang kita nggak rasakan sudah masuk dalam ranah anak-anak kita, dikempur melalui hal-hal media-media yang membuat kita lupa. Ini yang pertama. Langkah yang kedua, kalau kita pengen bersama di surga ya Bu, dan ini adalah dampak setiap orang yang beriman adalah memperbanyak amal soleh. Man sholaha min abaihi. Jadi orang-orang yang soleh, kalau kesolehannya sama, maka insya Allah akan bersama. Setiap orang berharap anaknya nanti di akhirat, ibu sekalian, kita sebagai orang tua ini berharap banget ada amalan-amalan yang baik. Ada satu masa di mana di akhir, di dalam surah Abasa Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ada satu gambaran kedahsyatan api neraka, kedahsyatan kiamat nanti. Saat sangkakala ditiupkan, lalu setiap orang kemudian wafat, lalu kemudian dibangkitkan dalam keadaan yang mengerikan itu, setiap orang mendapatkan tambahan amal. Maka dikatakan di dalam Ibnu Katsir, ada seorang ayah, seorang suami datang ke istrinya Bu. Lalu suami itu berkata, wahai istriku, bagaimana pendapatmu tentangku? Apakah aku adalah suami yang baik bagimu? Maka istri itu berkata, sungguh kau adalah suami yang baik bagiku. Itu jawaban yang benar, yang baik. Dan kalau seandainya istri bilang suamiku kagak enak, kagak benar, jadi masalah. Yang benar aja jadi masalah Ibu. Selanjutnya apa yang kemudian dikatakan? Benar, lalu bisakah kau tambahkan bagiku amal Tuhan? Apa jawabnya saat itu? Istrinya berkata, permintaanmu sangat kecil wahai suamiku, tapi hari ini mohon maaf, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu, karena sesungguhnya kesempatan ini pun mencerahkan diriku, karena aku sedang memikirkan kira-kira apa yang Allah akan tetapkan untukku. Maka hari itu semua orang berlari, takut dituntut. Ada ulama mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Allah katakan orang yang paling terdekat yang disebutkan. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada istri. Itu kan orang terdekat. Tapi nanti hingga akhirat, ketika datang masa di mana Allah akan tetapkan amal-amal kita, setiap orang berlari darinya. Yafirul mar'u. Apa kata para ulama? Kenapa mereka berlari dari satu dengan yang lain? Takut dituntut. Takut dituntut. Istri menuntut suaminya karena nggak adil, anak menuntut ibunya karena nggak adil. Itu masalah. Itu maka mereka menghindar dari setiap orang agar jangan sampai yang ini saja mencekam, apalagi ditambah dengan dosa disebabkan karena kezaliman yang dilakukan saat hidup. Maka inilah yang menyebabkan mereka yafirul mar'u min akhihi. Maka karena itu ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, amal soleh ini gak akan begitu saja datang dari anak, dari siapapun, tapi mesti harus dilatih, mesti harus dicontohkan. Dan yang paling bertanggung jawab adalah tentu orang tua kita semuanya. Kita menjadi orang tua adalah memiliki tanggung jawab besar. Maka nanti ibu sekalian di surga nanti ada orang yang ditingkatkan derajat surganya sampai dia bingung, lalu bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang menjadi asbab kok surga saya naik derajatnya? Apa kata Allah? Ada min istighfari ibni. Ini disebabkan karena istighfar anak. Maka ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari mumpung Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup bersama anak, ibu terutama adalah kunci surga yang terdekat dalam kehidupan kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena Allah mengatakan bahwa ibu itu merugi merugi seseorang, sengsara seseorang. Siapa itu? Orang-orang yang menemukan orang tuanya, tapi ternyata dia tidak mampu menjadikan orang tua itu menjadi jalan menuju surga. Anak kepada orang tua, begitu juga investasi kita kepada anak, jangan kemudian disia-siakan. Maka Jibril pernah, untuk menutupi akhir, ketika agak panjang menyampaikan yang ada pesannya, Jibril pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Hei Muhammad, cintai apapun yang kau cintai. Hei Muhammad, cintai siapapun yang kau ingin cintai. Tapi ingat, engkau bakal berpisah dengan orang-orang dan apapun yang kau cintai. Saat ini kita masih bertemu dengan anak-anak kita, tapi sepeninggal kita apa yang akan kita dapatkan tergantung dari apa yang kita tanam untuk mereka. Kalau kita menanamkan kebaikan kepada anak kita, maka insya Allah kita akan memanen sesuatu yang baik juga di akhirat nanti. Tanpa kita rasakan, ternyata upaya doa anak-anak kita itu akan menjadi cahaya di surga, kenikmatan kita di surga nanti. Mudah-mudahan ibu sekalian, cancing semuanya, pesan singkat buat saya sesungguhnya dan tentunya buat kita semuanya, agar mari kita menghargai kesempatan kita
hidup kita untuk kita tidak sia-siakan ilmu. Mumpung masih bertemu maka saling nasihati tentang kebaikan, saling mewariskan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita mewariskan kebaikan itu akan lahir kebaikan juga buat kita semuanya. Jangan berpikir kita mendapatkan keuntungan itu sekarang, tapi kita harus berpikir mendapatkan keuntungan nanti. Ya. Menjadi sebuah penutup satu kisah. Pernah mungkin dengarkan kisah Abu Darda. Abu Darda ini pernah menanam pohon di usia senja. Kalau berpikir di usia akhir mestinya tinggal istirahat, lalu kemudian tinggal meninggal dunia doang dulu. Tapi ternyata dia sempatkan untuk menanam pohon. Ada seorang sahabat yang kemudian berjalan lalu bertanya kepada Abu Darda, "Lima burosa wa anta syekhun haram." Ya Abu Darda, kenapa kau menanam pohon sedangkan usiamu sudah renta? Bahasanya kalau dia nanam pohon sekarang bisa jadi tumbuhnya 4 tahun yang akan datang. Lah masa 4 tahun itu bisa jadi udah selesai usianya. Tapi apa jawaban Abu Darda yang juga menjadi motivasi buat kita semua itu, sehingga kita tidak pernah bosan menasihati siapapun yang ada di bawah kita. Apa katanya? Doro sama qoblana fa'akalna wa nadri sunnah muliatul ma'bada. Orang terdahulu menanam pohon kita yang menikmati, maka dia berkata, lalu apa salahnya kalau aku yang menanam pohon untuk dinikmati oleh orang-orang setelahku. Kebahagiaan itu bisa kita raih bukan saat ini, tapi nanti setelah kita nggak ada. Anak ini bisa berubah nggak nanti? Sekarang susah banget, angel banget, kagak bisa berubah. Kita udah nasihatin tapi kagak dengar-dengar. Tapi kita nggak berhenti ngajarin, kita nggak berhenti ngasih teladan. Insya Allah suatu hari ketika kita meninggal dunia, Allah kasih hidayah, terjadi perubahan dalam dirinya, dan disitulah kenikmatan kita akan raih. Jangan putus asa, terus berbuat baik, menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Insya Allah Allah yang mencatat seluruh amal-amal itu. Kita berharap semoga keluarga-keluarga kita, keluarga Haji Masrur semuanya ngumpulnya bukan di akhir sambil doang, tapi ngumpulnya di surga. Amin. Kurang kencang doanya. Amin. Amin. Kalau ngumpul makan kue makannya habis itu buang kan? Kita tahu surga kalau kita ngumpul, Masya Allah. Dan ini akan lahir dengan cara yang demikian. Tauhid, perbanyak amal soleh, mudah-mudahan sama visi dan misi hidupnya. Mudah-mudahan Allah akan persatukan kita, keluarga besar, bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang sempurna. Allah siapkan bagi kita di surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa. Alhamdulillah cukup. Mana Mas? Di mana sih? Awas. Udah. Oh ini diketin ya? Iya. Daun apa, Pak? Tuhan. Nah, ini udah dikit ini, Bu. Ini yang pada makan bakso nih. Tuh. Kamu bakso. Yang pada mau makan bakso nih, ada bakso. Awas panas, Jadi, panas. baju jana nanti di sini ya. Dapat bakso. Awas sama Yang kecil. dapat 50.000 dapat bakso di sini ya tuh. Nih tuh. Makan sepuasnya, Jan. Makan sepuasnya tuh bisa. Yang dapat 50.000. Wes jengkolnya mantap itu. Ya, saya ketutupan ini nasi ini. Mantap bener ya jengkolnya ya. Aduh ya apaan? Apa? Itu tumpah, biasa ada bocah. Ya Allah ini makanan Sayur. sayur ya Allah. Ya dulu.